Renungan Awam Katolik Senin 6 Juli 2026. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan mencabah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari ini kembali Yesus mengadakan mukjizat. Maka genaplah bacaan yang kita dengar pada hari Minggu kemarin. Dalam bacaan Injil kemarin, Injil Matius, Yesus bersabda, "Datanglah semua kepadaku, hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Seorang kepala rumah ibadat, tentu seorang yang sudah dikenal, memiliki pengetahuan agama yang baik. Tapi ketika anaknya tidak berdaya, semua pengetahuannya tentu hilang. Tetapi ada satu harapan dalam dirinya, bahwa anaknya yang baru saja meninggal akan bisa hidup kembali. Anak perempuan yang masih muda, tentu bagi si bapak tersebut ini merupakan kesedihan yang luar biasa. Tidak diceritakan berapa anaknya, tetapi kita mengandaikan jika itu adalah anak satu-satunya. Bahkan jika pun ada saudaranya kehilangan anak yang masih muda, tentu merupakan kesedihan yang luar biasa. Tetapi kita melihat di sana, dalam diri seorang kepala ibadat, ada kerendahan hati, tetapi ada iman yang luar biasa. Dia seorang Yahudi, memiliki pengetahuan tentang agama Yahudi, tetapi kini dia percaya bahwa di hadapan Yesus imannya akan menyelamatkan anaknya tersebut. Maka dengan rendah hati dan dengan penuh iman, dia menjumpai Yesus, dan seketika juga Yesus menyanggupinya. Nah, menariknya, di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan. Dalam Injil Sinoptik dikatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan Kanaan, artinya bukan orang Yahudi. Maka di sini dalam diri seorang perempuan yang sering dianggap kurang ataupun kelas kedua dalam struktur sosial orang Yahudi atau pada zaman itu umumnya, dia memiliki iman. Orang yang dianggap orang asing, lalu dia juga seorang perempuan, tetapi memiliki keyakinan yang teguh akan Yesus, dan dengan iman bahwa dia akan disembuhkan oleh Yesus. Dan betul saja, Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah dan cerita selanjutnya adalah sesuatu yang lebih besar, yakni Yesus menyembuhkan anak perempuan kepala rumah ibadat itu atau kepala sinagoga.
dua perempuan disembuhkan. Satu perempuan muda, satu perempuan dewasa atau sudah tua. Dua-duanya disembuhkan oleh Yesus. Tapi sumbernya adalah iman orang tersebut, yakni kepala rumah ibadat dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan tersebut. Saudara-saudara terkasih, iman telah menyelamatkan kedua orang itu. Maka sekarang, dalam berbagai kehidupan kita sekarang, kita sering mengalami banyak persoalan-persoalan hidup. Tantangan sekarang ini, pekerjaan, ekonomi, pendidikan anak, relasi, dan banyak sekarang pergulatan-pergulatan orang di sekitar kita. Di tengah persoalan-persoalan tersebut, kita ditawarkan atau kita ditantang untuk mengambil arah yang benar. Kemana kita mencari penghiburan? Kemana kita mencari jalan keluar? Kemana kita mencari keselamatan? Banyak kemudian yang berkutat dalam pusaran-pusaran itu, tidak tahu kemana jalan, atau mereka menempuh jalan-jalan lain. Ada yang sibuk dengan kesenangannya sendiri, mencari kesenangan, mencari tempat hiburan, dan pada akhirnya mereka tidak menemukan penghiburan yang sejati, bahkan berkutat dalam kondisi itu. Mereka semakin terdesak, semakin melarat, bahkan rohaninya pun semakin menjauh dari Tuhan. Banyak keluarga-keluarga juga yang terpecah karena mereka tidak memiliki harapan, mereka tidak memiliki tempat untuk menyandarkan hidupnya. Kita melihat di sekeliling kita, banyak orang atau kenalan kita kemudian terkungkung dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, dan mereka mencari jalan keluarnya, mencari keselamatan, tetapi bukan keselamatan sejati. Karena itu sabda Yesus yang mengatakan, "Datanglah kepadaku," maka kita pun seperti kepala rumah ibadat itu, seperti perempuan itu, harusnya datang kepada Yesus. Kita mencari keselamatan, kita mencari jalan keluar persoalan-persoalan kita dengan datang kepada Yesus. Tidak ada jalan lain kecuali datang dengan kerendahan hati dan penuh iman. Amin.